Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sekumbang JFOM. Pada video kali ini kita akan bahas faktor apa saja yang menyebabkan brooding itu gagal. Jadi gagal brooding ini sangat ditakuti oleh para peternak dan harus diwaspadai Pak ya. Jangan sampai ayam broiler Anda ini gagal dalam brooding. Nah, salah satunya adalah masa istirahat kandang yang tidak optimal. Ini banyak yang dialami peternak yang tergabung dalam suatu perusahaan kemitraan ayam broiler. Ketika hasil ayamnya bagus, di periode selanjutnya dia akan dipaksa untuk segera menyiapkan kandangnya secepat mungkin. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena PT menganggap hasilnya bagus di periode sebelumnya dan dipastikan kandang ini walaupun istirahatnya sedikit, mereka yakin kandang itu sehat. Itu salah besar Pak. Itu tidak bisa menjadi alasan ketika ayam Anda sehat di periode sebelumnya dan Anda bisa memasukkan ayam lebih cepat ke kandang Anda. Untuk mencari amannya, saya sarankan untuk istirahatkan kandang ayam broiler Anda 14 hari setelah kandang itu bersih. Kenapa saya bilang 14 hari? Yang namanya kandang open house pasti menunggu yang namanya kering tanah bagian bawah. Nah, yang namanya tanah basah itu Pak, itu bisa menjadi sarangnya kuman. Ya. Karena tidak dipungkiri tanah di bawah itu kan masih ada kotorannya, disiram pakai air, otomatis ada kuman yang berkembang biak. Dan yang namanya desinfektan itu ada masa loading. Dia nggak bisa mungkin bunuh kumannya itu dalam waktu 1 hari 2 hari. Mungkin tunggu dulu selama 5 hari baru kumannya mati. Sedikit banyaknya pasti ada kuman walaupun ayamnya sehat. Apalagi kalau kasus ayam Anda itu sebelum periode sebelumnya itu gagal ya. Gagal di sini maksudnya mungkin terkena gumboro. Waduh, kalau kena gumboro Pak, masa istirahat kandang itu bisa 1 bulan lebih. Karena tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran virus dan penyakit dan bakteri. Jadi jangan main-main dengan masa istirahat kandang. Walaupun PT Anda nyuruh Pak masukin segera, jangan mau Pak. Saya tetap ikutin SOP Pak 14 hari. Itu SOP ayam kandang ayam broiler. Kalau mereka tetap memaksa, bilang. Kalau rugi saya tidak mau tanggung jawab. Selain itu, tempat brooding yang sempit juga bisa menjadi penyebab kegagalan masa brooding. Ketika Anda beri tempat yang terlalu sempit untuk DOC ayam broiler, akan terjadi yang namanya kompetisi makan yang tinggi. Ya. Karena broodingnya sempit, tempat makannya otomatis menyesuaikan. Tidak sesuai dengan populasi. Mereka berebut makan, yang besar tambah besar, yang kecil segitu-gitu aja. Efeknya tingkat keseragaman ayam broiler Anda itu akan tinggi Pak. Ya, karena yang besar dapat makan, yang kecil belum tentu dapat makan. Nah, ini efeknya bisa Anda lihat nanti ketika ayam broiler Anda mungkin berumur 25 hari efeknya. Ya, efeknya terlihat di umur-umur ayam sudah mulai panen Pak. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, bahkan ada yang masih 5 ons. Jadi sesuaikan ukuran brooding Anda. Kalau standarnya isi brooding itu 50 ekor per meter persegi, 45 ekor per meter persegi itu lebih bagus lagi. Pemanas yang terlalu panas dan terlalu dingin. Kalau pemanas Anda terlalu panas, ayam broiler akan memilih lebih banyak minum. Sama halnya seperti kita manusia, ketika terasa panas kita akan memilih minum daripada makan. Nah, ketika panas ini terjadi terus-menerus, ayam broiler semakin tidak mau makan dan otomatis asupan gizi ke dalam tubuhnya itu berkurang. Dan kalau ayam broiler terlalu banyak minum, maka kotorannya itu akan lebih cair. Dan ini bisa meningkatkan kadar amoniak di dalam brooding. Karena bercampur dengan sekam, dan sekam yang basah dan bercampur dengan kotoran itu penyakit bagi ayam karena amoniaknya tinggi. Tapi kalau pemanasnya itu terlalu dingin atau pemanasnya itu kurang dengan alasan penghematan, nah ini juga bahaya Pak. Ayam broiler itu akan memilih berkumpul di sekitar brooding, dia akan mengelilingi pemanas itu. Di sekitar pemanas brooding itu dia akan duduk di situ berkumpul dan malas beraktivitas, malas makan, malas minum. Efeknya sama kayak pemanas yang terlalu panas tadi. Asupan gizinya akan berkurang dan akan terjadi ayam lambat tumbuhnya. Jadi sesuaikan saja pemanas Anda itu, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, sesuaikan dengan standarnya. Cari tabelnya di Google, itu lengkap, sudah standar internasional ya. Terapkan itu pada ayam broiler Anda.
Kandang yang terlalu pengap juga bisa menjadi penyebab kegagalan masa brooding ayam broiler Anda. Ini biasanya terjadi kepada para peternak yang takut ayamnya kedinginan. Biasanya ini terjadi di umur 1-5 hari. Jadi ayam broilernya itu dibekap, terus pemanasnya dinyalakan terus. Ini sangat tidak baik bagi pertumbuhan ayam broiler karena ayam broiler itu butuh oksigen yang segar, Pak, atau angin yang segar lah dari luar. Oksigen ini berperan penting dalam metabolisme tubuh anak ayam broiler. Kalau metabolisme lancar, ayam broiler otomatis lebih cepat laparnya dan lebih cepat menjadi daging pakannya. Ya. Selain itu, kandang yang pengap ini juga bisa menyebabkan amoniak di kandang itu lebih cepat naik. Dan ini bisa menjadi penyebab ayam Anda itu cekrek. Saran saya, walaupun ayam broiler Anda itu masih berumur 2 hari, Pak, tapi kalau kondisinya sudah terlihat ayam itu membuka paruhnya kayak kepanasan, buka saja tirai Anda itu di siang hari yang panas, matikan pemanas Anda. Cukup hidupkan pemanas dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Saran saya kayak gitu. Atau jam 7 pagi lah kalau di tempat yang daerah benar-benar dingin ya. Jam 7, jam 8 bisa. Ya, jangan takut ayam Anda itu mati kedinginan. Karena kenapa? Kalau yang mati kedinginan ini jarang terjadi, Pak, ayam broiler mati kedinginan, kecuali dinginnya yang ekstrim ya. Tapi kalau ayam broiler berpenyakit karena kandang pengap, itu bisa kena penyakitnya satu kandang. Oke, jangan takut ayam broiler Anda itu kedinginan. Kalau sudah lihat ayam broiler kepanasan, buka tirai. Jarang cek ayam di dalam brooding dan jarang membangunkan ayam broiler Anda. Ini kesalahan yang fatal. Kalau Anda jarang cek ayam broiler Anda di dalam brooding, jarang cek liter yang basah yang di mana yang harus diganti, ini bisa jadi sumber penyakit. Atau ada ayam broiler Anda yang mati sudah jadi bangkai gitu loh. Dan Anda juga tidak pernah bangunin ayam broiler Anda. Sangat berpengaruh kepada feed intake-nya. Berapa pakan yang jadi daging, ya, berapa pakan yang sudah dihabiskan. Anda kira pakan Anda hemat, ayam broiler Anda itu makan sedikit. Itu malah pertumbuhannya yang terhambat. Jangan senang dulu. Ya. Jadi rajin-rajinlah Anda cek yang namanya tempat brooding Anda. Anda lihat, wah sudah padat, Anda lebarkan sekatnya. Ya. Ada yang sudah mati, Anda singkirkan cepat. Ada sekam yang basah mungkin di sekitar tempat minumnya, Anda ganti dengan sekam baru. Atau Anda lihat di tempat makan ayam broiler itu masuk sekam terlalu banyak, Anda bersihkan. Ya. Dan Anda harus rutin bangunkan ayam broiler itu di malam hari itu 1 jam. Per 1 jam Anda harus bangunkan supaya feed intake-nya tercapai. Dan ayam broiler Anda nafsu makannya terjaga, Pak. Pengalaman dari banyak rekan-rekan saya peternak yang jarang bangunin ayam broiler, dia juga jarang berhasil. Gitu loh. Bang, capek bang bangunin ayam broiler, kelilingin kandang sepanjang itu. Anda bisa berpikir misalnya Anda buat kaleng, Anda ikat dari ujung ke ujung, setiap mau bangunin ayam tinggal tarik kalengnya. Nanti ayamnya juga bubar sendiri dan mencari tempat makannya. Ayam broiler itu, Pak, kalau Anda perhatikan sifatnya, setiap dia bangun, dia akan cari tempat makan dan tempat minum. Nah, sifat seperti itulah yang dimanfaatkan untuk menyempurnakan feed intake ayam broiler dengan FCR yang lebih bagus nanti di panennya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, apalagi bagi peternak yang saat ini tengah dalam masa brooding ya, sudah dicatat itu tadi, Anda terapkan ke kandang ayam broiler Anda, insya Allah ayam broiler Anda akan berhasil masa broodingnya. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Saya tidak ada niat untuk menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.